Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka. Pada kelas 9, pertemuan pertama, materi dinamika penerapan Pancasila, dan pada sub materi penerapan Pancasila di kepemimpinan Insinyur Soekarno. Oleh saya, Wilda Rahim, SPD MSI. Selamat menyaksikan. Pembahasan kita adalah peranan Pancasila di kepemimpinan Insinyur Soekarno. Orde Lama merupakan istilah yang baru muncul ketika Indonesia memasuki masa Orde Baru. Masa Orde Lama mengacu pada sistem perpolitikan di Indonesia setelah kemerdekaan sejak tahun 1945 hingga 1966. Saat berada di masa Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Masa Orde Lama yang dipimpin Insinyur Soekarno berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 atau sekitar 22 tahun. Usai Indonesia menyatakan kemerdekaan, sistem pemerintahan pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Pada bab ini, peserta didik akan mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan posisi Soekarno-Hatta sebagai Dwi Tunggal Indonesia, peristiwa agresi militer Belanda, peristiwa pemberontakan yang terjadi di masa kepemimpinan Soekarno, dan sistem demokrasi. Pembahasan kita yang pertama, Dwi Tunggal Indonesia. Berbicara tentang Presiden Soekarno, tidak bisa lepas dari hubungannya dengan sang wakil presiden, Muhammad Hatta. Keduanya dijuluki Dwi Tunggal karena merupakan simbol kepemimpinan Indonesia di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Kendati demikian, hubungan keduanya tak selalu mesra. Tak jarang keduanya terlibat perdebatan lantaran memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal pemerintahan. Meski keduanya kerap tak sependapat, Soekarno dan Hatta mampu mengesampingkan ego pribadi demi kepentingan bersama. Soekarno sadar ia membutuhkan sosok Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang terdiri dari beragam suku. Pembahasan kita yang kedua, peristiwa agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda ini merupakan operasi militer yang dilakukan Belanda untuk merebut Pulau Jawa dan Sumatera pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1957. Peristiwa ini pecah usai Belanda melanggar perjanjian Linggarjati. Kehadiran agresi militer Belanda satu ini menimbulkan berbagai protes dari dunia internasional. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian. Agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada tanggal 19-20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota
dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Selain itu, Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II. Pembahasan kita yang ketiga adalah peristiwa pemberontakan yang terjadi di masa kepemimpinan Soekarno. Pada masa kepemimpinan Soekarno, banyak pemberontakan yang terjadi. Di antaranya, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dipimpin langsung oleh Musso. Pemberontakan DITII di Jawa Barat pada tahun 1949 dan dipimpin langsung oleh Kartosoewirjo. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin Daud Berou pada tahun 1953. Pemberontakan DITII pada Oktober 1950 dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan antara perang Ratu Adil Aprah yang dipimpin oleh Raymond Westering pada tahun 1950. Pemberontakan Andi Aziz pada tahun 1950 di Sulawesi Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Sumoki pada tahun 1950. Pemberontakan PRRI dan Permesta yang dipimpin oleh Petjen Musamuel pada tahun 1957. Pemberontakan G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Adit pada tahun 1965 dan pemberontakan Organisasi Papua Merdeka OPM pada tahun 1965. Pembahasan yang keempat adalah sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama tahun 1959 sampai 1965 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi yang meningkat, otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Diberlakukannya demokrasi terpimpin di Indonesia dilatar belakangi oleh berbagai hal, seperti kegagalan konstituen dalam merumuskan konstitusi baru, dikeluarkannya Dekret Presiden 1959, serta kondisi politik nasional yang tidak stabil, akibat sering dikeluarkannya mosi tidak percaya di parlemen. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.